Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa maulana Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, tepatnya di malam Rabu, kita dapat berkumpul bersama, berkumpul kembali dalam kegiatan rutin kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan beri manfaat dari perkumpulan kita ini, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum kita awali pengajian kita pada malam hari ini, ada satu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, qiraatul Fatihah akhiral majlis adatu ahlil Yaman. Membaca Fatihah setiap akhir majlis. Biasanya kan ila hadratin Nabi, atau mungkin di kita awal majlis atau akhir majlis baca Fatihah. Pertama pembukaan baca Fatihah, tahlilan pertama Fatihah, terakhir ditutup dengan Fatihah. Ini kebiasaan orang Yaman. Kebiasaan orang apa? Orang Yaman. Adatu ahlil Yaman. Dan wara'a ba'duhum annal qiyamata qamat. Dan sebagian dari mereka pernah melihat atau pernah bermimpi ketika hari kiamat datang, wa sami'a munadiyan yunadi, ada suara memanggil, qumu ya ahlal Fatihah. Ada panggilan untuk kemuliaan bagi orang-orang yang sering membaca surat Al-Fatihah. Kita kan sering ya, maksud tahlil baca Fatihah. Maulid pertamanya Fatihah dulu, ditutup dengan Fatihah. Ini adatnya orang-orang Yaman. Dan banyak sekali hadirin, adat Yaman ini dipakai sama kita. Termasuk sarung. Sarung ini adatnya Yaman nih. Kemudian salaman. Ini salaman yang pertama melakukan adalah orang-orang Yaman. Dan ada beberapa pujian yang langsung dari Rasulullah SAW untuk orang-orang ahli ya Yaman. Termasuk Nabi Muhammad mengatakan, telah datang kepada kalian yang paling lembut hatinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, fikih itu ada di Yaman. Artinya ilmu agama itu ada di Yaman. Termasuk bacaan Fatihah, supaya kita tahu ini adatnya atau kebiasaannya orang-orang Yaman. Dan insya Allah orang yang biasa membaca suratul Fatihah besok akan diberi kemuliaan, akan diseru, akan dipanggil dengan kemuliaan di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kemuliaan, amin ya rabbal
Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak berjumpa di musola ini, mungkin berapa bulan? Mulai pertengahan Maret, April, Mei, Juni, kurang lebih 3 bulan. Ini gedang dikarbit wis mateng. 3 bulan kita nggak ketemu, ya rasanya kangen dan rindu untuk melakukan pengajian seperti ini. Alhamdulillah Allah beri kesempatan kita untuk bisa hadir bersama. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Sekalipun masih ada situasi kondisi yang mungkin memprihatinkan, yaitu COVID-19 masih banyak terjadi di negara kita Indonesia. Cuman ikhtiar zahir sudah kita lakukan. Ya, dikongkon lockdown. Disuruh nggak keluar rumah, kayak perawan lagi dipingit. Ya. Disuruh jaga jarak. Suruh apa lagi? Pakai masker. Ikhtiar zahir sudah dilakukan. Ya, sekarang kita perkuat lagi ikhtiar batin. Di samping ikhtiar zahir, batinnya kita kuatkan lagi. Ya, salah satu caranya menghadiri majelis ilmu. Kita niatkan datang ke majelis ilmu untuk lidaf'il bala wal waba, untuk menolak bala dan menolak wabah penyakit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tetap kita tidak meninggalkan majelis ilmu. Sekalipun libur pengajian, hadirin, saya pun tetap berusaha semaksimal mungkin supaya ilmu ini tidak putus. Makanya alhamdulillah ada media internet, ada Facebook, ada streaming online, kita manfaatkan. Sekalipun tidak ada pengajian ketemu secara langsung misalkan, kita tetap bisa ngaji ya, lewat streaming online. Cuma sing dadi masalah kan wong tua, pan ngaji kepribe nyekel handphone be kangelan. Yo ya. Wong tua kan angel nyekel handphone pribe nutul bisa nutul, alhamdulillah. Ya. Tapi alhamdulillah ini kita balik lagi, mudah-mudahan kita berharap barokahnya pengajian-pengajian yang digelar di kota kita dan di kota-kota yang lain, mudah-mudahan Allah angkat wabah ini dari bumi pertiwi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kita tetap nggak boleh, hadirin, nggak boleh meninggalkan menuntut ilmu, jangan sampai. Sebab kalau umat Islam meninggalkan majelis ilmu, yang dikhawatirkan kebodohan tambah merajalela. Lebih-lebih lagi kalau sudah para ulama kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin lebaran 2 hari, tanggal 2 Syawal malam 3 atau mungkin waktu sini tanggal 3 Syawal, kita dengar seorang ulama besar, kakaknya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ulama besar di kota Tarim. Kota Tarim ini kota ulama, ya, kotanya wali, bukan ulama saja, kotanya wali. Ya, disebut dengan kota 1000 wali, saking banyaknya wali di daerah tersebut. Ya. Ini kakaknya Habib Umar, Habib Ali Masyhur namanya. Beliau kapundut, beliau wafat, ya. Beliau meninggal dunia pada hari tersebut. Beliau adalah salah satu anggota, bahkan pimpinannya majelis ifta. Majelis ifta itu majelis tempatnya fatwa. Ya, sudah kotanya kota ilmu, banyak ulama di sana, beliau pimpinannya ulama. Kan top ya. Ya, kayak di sini berarti ketua MUI lah. Ketua apa? Ketua MUI. Ya, beliau meninggal dunia. Ya, rasa-rasanya hati ini sedih. Saya langsung mikir nih, kalau seandainya ulama satu persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu lama-kelamaan akan hilang. Ya. Setelah bismillah, berbada pengajian mulai sudah. Mudah-mudahan diizinkan.
mudah-mudahan diizin. Tapi alhamdulillah ya, walaupun izin resmi nggak ada, tapi larangan pun seakan-akan sudah tidak terlalu kuat. Makanya kita tetap menyelenggarakan pengajian dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, ditembak ngoter-mogan ya nurut wis, oke. Sampeyan bawa ngaji terus diperiksa suhunya, nurut sudah. Suruh pakai masker, nurut. Jaga jarak, nurut. Wis pokoke sing penting ngaji. Sebab kalau nggak ngaji hadirin, lama-kelamaan agama Islam ini hilang. Ulama mengatakan zahabul islami min arba'atin. Hilangnya Islam ini ada 4 hal, ada 4 apa ya? 4 cara, 4 penyebab. Yang pertama, la ya'maluna bima ya'lamun. Orang sudah tahu ilmu tapi enggak mengamalkan ilmu. Nah, ini kalau ada orang yang seperti ini, dia tahu ilmu, dia mondok, ngerti ilmu, tahu mana yang halal, mana yang haram, ya. Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini yang bikin agama Islam ini hilang dari bumi ini. Ya, orang-orang yang seperti ini. Wa ya'maluna bima la ya'lamun, atau ada orang yang mengamalkan ilmu tapi mereka enggak ngerti caranya mengamalkan ilmu, atau caranya beramal, caranya ibadah mereka enggak tahu. Ya, orang-orang seperti ini juga yang membuat Islam ini hilang dari bumi ini. Ya, ibadah kenteng ibadahnya tapi enggak ngaji. Ya, akhirnya yang ada rusak ibadahnya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ngaji ini penting hadirin. Kalau sampai nggak ngaji, maka ibadah yang akan kita kerjakan rusak sudah. Akhirnya geger tok. Kemudian yang ketiga, wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Sudah nggak ngerti, nggak mau ngaji. Wis orang ngerti orang gelem ngaji. Yang keempat, wa yamna'una an-nasa minal ilmi. Sudah enggak mau ngaji, bukan orang alim, tapi mencegah manusia dari ilmu, ngalang-ngalangi menungsa dari ilmu. Ini yang menyebabkan agama Islam semakin kesini semakin hilang. Naudzubillahi min dzalik. Ditambah lagi hadirin, ulama-ulama sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabut ilmu tersebut dari bumi, akan tetapi Allah mengambil ilmunya, mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama. Sehingga hadirin, ketika Allah tidak menyisakan lagi orang-orang alim di situ, para manusia menjadikan orang-orang bodoh yang bukan ahlinya sebagai tempat bertanya. Maka ia berfatwa tanpa ilmu, lalu sesatlah dan menyesatkan. Bukan ahli ditanya hadirin. Ustaz, hadisnya nisfu Sya'ban itu sahih atau enggak? Geger ya. Ada orang yang dianggap ustaz. Saya enggak lihat-lihat, cuman sekilas ngelihat di media sosial lagi geger masalah ini. Ada yang ngaku ustaz ya. Dulu pernah dia membuat geger, katanya Nabi Muhammad dulunya sesat. Kemudian dapat hidayah dari Allah. Ya wong sing iki berarti kalaupun dia itu ngajine karo ngantuk setengah-setengah. Ya. Ngomong lagi katanya hadis-hadis ini dhaif. Ya, hadis-hadis ini apa?
dhaif atau lemah dan lain sebagainya. Ini orang yang seperti ini hadirin, yang ditanya tanpa adanya ilmu, ya, maka akhirnya sesat dan menyesatkan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Makanya kita ini krisis orang-orang alim yang istiqomah. Kita ini kekurangan orang-orang alim yang istiqomah. Mohon maaf hadirin, mau nggak mau memang yang diucapkan Nabi Muhammad, Rasulullah sudah mengucapkan ini, mengabarkan ini ketika beliau hidup, maka pasti pun akan ada sampai sekarang. Nabi menjelaskan ada ulama yang akhirat, ulama yang baik, ada ulama dunia, ada ulama su. Ada ulama apa? Su, ulama yang buruk. Ulama su, ya ulama sing kaya. Ada ulama su ini, ulama-ulama dunia. Ya. Ulama yang mungkin berfatwa apa jare fulus. Ki hukumnya halal apa haram? Wani biro. Bisa halal, bisa haram. Tergantung fulus. Naudzubillah. Ini yang terjadi. Ada ya ada Kanjeng Nabi sing ngomong. Masa Nabi Muhammad ngomong kemudian gak ada buktinya, kan gak mungkin. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sedih hadirin kalau ada orang meninggal dunia dari kalangan orang alim yang istiqomah. Ini berarti sedikit demi sedikit Allah mencabut ilmunya dari bumi ini. Dikatakan dalam hadis, mautul alimi musibatun la tujbar wa thulmatun la tusad wa najmun tumisa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Dalam hadis disebutkan meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan. Corona musibah. Betul musibah. Banyak orang mati, Beb. Iya, betul. Bisa, orang mati banyak. Cuman mau diganti dengan kelahiran yang banyak bisa saja. Si mati pira? 2000, pira saiki si mati 3000 2000. Jangan ikuti beritanya. Taruhlah 3000 orang yang meninggal dunia. Cuman banyak pasangan suami istri, apalagi pengantin-pengantin baru, balas kematian dengan kelahiran, bisa digantikan hadirin. Sing mati 3000, pengantin anyar 5000. Ini bisa pengantin anyar terus 5000. Ya. Tahun ngarep nang ya di KWC Cina ini 5000 orang akan lahir. Ya. Bisa diganti hadirin. Orang meninggal dunia bisa diganti. Tapi kalau orang alim yang meninggal dunia tidak bisa tergantikan. Wa thulmatun la tusad, ibarat bocor ini nggak bisa ditambal. Ibarat bocor nggak bisa ditambal. Wa najmun tumisa, wafatnya seorang ulama laksana bintang yang padam. Ya, kalau lampu padam bisa diganti dengan lampu yang baru. Ini bintang sing mati lampu nih, pantuku nanto kondi coba. Apa ganti lampunya bintang? Nggak mungkin. Mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya, kata Rasulullah, daripada meninggalnya satu orang ulama. Ya Rabb. Mudah-mudahan Allah perbanyak ulama-ulama kita, ulama-ulama yang istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Ihya, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pernah berkata, la mautu alfi abid qaimul lail shaimun nahar ahwanu min mautil aqil al-basir bi halalillahi wa harami. Kematian 1000 orang ahli ibadah yang rajin sholat malam dan puasa di siang harinya tidak sebanding dengan kematian seorang ulama yang mengerti halal dan haramnya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, mumpung masih ada ulama-ulama kita, masih banyak ustadz-ustadz, masih banyak kiai-kiai,
maka ambil kesempatan, ambil ilmu mereka, belajar dari mereka sebelum ilmu ini pergi. Nabi mengatakan khudul ilma qabla ayyadhhab. Nabi mengatakan ambillah ilmu sebelum hilang. Ambillah ilmu sebelum hilang. Qalu wa kaifa yadhhabul ilmu ya Nabi Allah? Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hilangnya ilmu itu? Perginya ilmu seperti apa? Qala inna dhahabal ilmi ay yadhhaba hamalatuh. Sesungguhnya hilangnya ilmu itu adalah wafatnya orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Kalau orang yang bawa ilmu tersebut hilang, artinya meninggal dunia, maka hilang pula ilmu tersebut. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat dari apa yang kita pelajari ini. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin ke sini, semakin orang ini jauh dari majelis ilmu, hadirin. Semakin ke sini orang semakin jauh dari majelis ilmu. Mereka ini lebih senang, ya, lebih suka dengan sekolah-sekolah umum ketimbang sekolah agama, ketimbang majelis ilmu. Oh enggak, Obib, saya ini mondokna anak baik, kadang carinya yang ada sekolah umumnya. Inilah ka sekolah umume ora gelem mondok. Yang lebih mengkhawatirkan lagi kalau sudah anak ditaruh di pondok yang ada sekolah umumnya, pas lagi niliki atau lagi terima rapot atau lagi ketemu ustadze, sing ditakokna dudu pelajaran agama nih, tapi pelajaran umumnya. Tapi pelajaran umumnya. Nah, yang ditanya ranking berapa, Ustaz? Rapotnya bagaimana, Ustaz? Pelajaran umumnya seperti apa? Ini yang terjadi, hadirin. Ya, sebenarnya anak itu dipondokkan ini supaya belajar ilmu agama. Ya, alhamdulillah, mending sudah anaknya di pondok pesantren kan, walaupun ada sekolah umumnya, tapi masih mending karena mau mondok, teratur, terarah. Sholat 5 waktunya terkontrol, ibadahnya diawasi, ilmu agama didapatkan. Ya, tapi kadang-kadang ya Allah nggak ngerti agama belas, orang tuanya nggak pernah ngajari, belajar pembaca Al-Quran nggak ngerti, ya anaknya sekolah umum. Ya, dengar-dengar sempat mau geger nih, tapi mudah-mudahan alhamdulillah nggak jadi, mudah-mudahan nggak jadi. Dan sudah ditolak oleh ormas besar di Indonesia termasuk NU dan Muhammadiyah. Ada wacana walaupun belum direncanakan, baru wacana saja. Ini wacana tembe omong-omongan tok. Jadi pendidikan agama di sekolah itu, sekolah umum mau dilebur menjadi pelajaran PKN. Jadilah pelajaran agama. Terus sampai nih si pengen sekolah nyekolah anak nang sekolah umum, nilai sekolah agama nih ada agamanya saja, 1 minggu cuma 2 jam. Atau 2 kali 45 menit, sekitar 90 menit. Gue sing seminggu 2 jam tok pelajaran agama. Terus saben dina pelajaran agama saja nggak paham, apa maning seminggu ping-ping, apalagi mau dilebur, nggak ada pendidikan agama. Ini mudah-mudahan hanya wacana saja sudah. Ini wacana tak ngomong-ngomongan tak monggo silahkan. Punya rencana ini, punya rencana itu, yang penting nggak usah dibahas. Ya. Saya geger sekarang ada RUU hip hura. RUU hip haluan ideologi Pancasila. Katanya, Bu, bener apa ora? Wallahu a'lam. Di dalamnya ini, dalam RUU rancangan undang-undang, ya, bahwa Pancasila berapa? 5 ya? 5. Ini mau diperas, kayak jeruk diperes. Endah singkat jadi Trisila. Jadi 3 sila. 3 sila pun posisi ketuhanan ini dijadikan di nomor 3. Ya, nggak tahu yang pertama apa nyong apa Pancasila sebab. Ini Trisila nyong ora paham.
Yang saya tahu dari kecil adalah Pancasila. Sing dirongokna nang upacara, dibaca setiap upacara ya Saya nggak pernah mendengarkan Trisila. Satu, orang paham. Cuman kalau Pancasila ya dari kecil. Ya. Dan ini falsafah negara kita Indonesia. Ya. Dan sudah diridhoi oleh ulama-ulama kita. Bahkan yang membuat atau menyusun Pancasila adalah para founding father kita yang notabene mereka adalah ulama. Mau diperas jadi Trisila. Trisila pan diperes maning dadi siji tok. Menjadi satu sila, arane Eka Sila. Jadi 5 pan diperes jadi 3, 3 mau diperes jadi 1. Ini kan seakan-akan menghilangkan Pancasila ini. Padahal kemarin ada orang geger nang medsos, saya Indonesia, saya Pancasila. Nah, ini terjadi hadirin yang seperti ini. Padahal Pancasila ini adalah susunan dari para founding father kita. Ya, orang tua kita yang notabene mereka ulama, ya, yang menyusun dasar negara ini. Ya, supaya apa? Supaya rakyat Indonesia ini bisa bernegara ataupun bermasyarakat dengan menggunakan falsafah Pancasila ini. Ya, didasari oleh Piagam Jakarta. Dulu itu Pancasila bunyinya agak panjang sila pertama. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian dicoret 7 kata itu dalam Piagam Jakarta. Kemudian sila pertama ditambah atau diringkas menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang tadinya syariat kemudian berubah menjadi tauhid. Lebih tinggi lagi tingkatannya. Alhamdulillah. Artinya umat Islam perlu bangga dengan Pancasila. Karena sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini. Artinya apa? Segala gerak-gerik kita berkehidupan, bernegara ini maka harus sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Esa itu tunggal artinya. Tuhan yang Maha Satu. Ya, berarti Tuhannya umat Islam. Ini alhamdulillah. Ya, kemudian sekarang geger pandiperes maning ketuhanan dijadikan nomor 3. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan. Istilah apa maning? Ya, makanya ini yang terjadi hadirin ya. Tapi untungnya umat Islam sudah teori Pancasila sudah. Kalau sampai berubah ya berarti ini ada sesuatu yang kurang beres. Ya, entah siapapun yang mengusulkan, siapapun yang merencanakan, tapi yang jelas ini usaha-usaha dari mereka untuk mengkhianati para founding father kita. Mudah-mudahan enggak terjadi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kun aliman kata Rasulullah, jadilah orang yang alim. Au muta'alliman, atau jadi orang yang menuntut ilmu agama. Au mustami'an, atau jadi orang yang mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau jadi orang yang cinta ilmu. Wala takun khamisan fatahlik, jangan jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Dia bukan orang alim, bukan santri yang nuntut ilmu, bukan orang yang mendengarkan ilmu, bukan orang yang cinta ilmu, ya, tapi sebagai orang yang membenci ilmu, membenci ulama, membenci santri. Bukannya cinta, bukannya ikut mendengarkan, tapi jadi orang yang merusak ilmu. Kata Rasulullah, wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Fatahlik, maka akan hancur kamu. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Beb, saya bukan ulama, ngaji jadi santri. Mata wis bureng beb, ngaji kepriben angel baca kitab. Mustami'an, jadi orang yang mendengar ilmu. Kuping rada budek bib, ora bisa ngrungokno. Mata bureng, kupingnya budek. Ya. Maka jadi orang yang keempat muhibban, orang yang cinta
Cinta. Oh, ada majelis ilmu, saya muliakan. Saya mungkin nggak bisa ngaji, saya bukan ulama. Ya, saya punya anak, saya perintahkan untuk ngaji karena saya cinta sama ilmu. Oh, saya punya duit, majelis ilmu butuh apa? Saya kasih, saya dukung, saya support. Ini orang yang cinta ilmu. Kadang-kadang orangnya ini bukan ulama, bukan santri, nggak mendengarkan ilmu, nggak cinta ilmu, tapi jadi pembenci majelis ilmu dan pembenci ulama. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang minimal orang yang cinta dengan ilmu agama, cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan santri, ya. Maka insya Allah dengan kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada kita semua dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Imam Sayyidina Umar bin Al-Khattab hadirin pernah berkata, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz-dzunub mithlu jibali tihamah. Sesungguhnya orang yang keluar dari rumahnya, kayak kita nih keluar dari rumah menuju tempat ilmu, dosanya banyak. Dosanya apa? Banyak. Dosanya seperti gunung saking akehe. Fa idza sami'al ilm, apabila dia mendengarkan ilmu, khaufa, kemudian takut, wa raja'a wa tab, dia takut, dia kembali, dia bertobat. Fangsarafa ila manzilihi, kemudian dia kembali ke rumahnya, walaysa alaihi dzunub, maka dia kembali ke rumah dalam keadaan tidak memiliki dosa lagi. Alhamdulillah. Kita dari rumah niat ngaji, datang ke majelis ilmu, mendengarkan ilmu, takut, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ke rumah sudah enggak punya dosa. Amin. Fala tufarriqu majalisal ulama. Makanya Sayyidina Umar berpesan, jangan kamu sekalian sekali-kali meninggalkan majelisnya ulama. Jangan sekali-kali. Fa innallaha azza wa jal, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan a'azza alaihi min majaliz dzikri, sebab Allah tidak pernah menciptakan di atas bumi ini satu tanah yang lebih mulia dari majelis zikir atau majelis ilmu agama. Enggak ada tanah, sejengkal tanah pun di dunia ini yang lebih mulia dari majelis ilmu agama. Makanya beruntung yang di daerahnya ini ada majelis ilmu. Beruntung hadirin. Berarti tanahnya itu, kampungnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang yang mungkin enggak bisa ngaji, ya, mungkin enggak bisa ngajar, mungkin enggak bisa datang ke majelis ilmu, tapi dia punya harta. Dia dirikan majelis ilmu. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya ditanya, Bib, afdol mana, bangun masjid sama bangun majelis taklim atau pesantren? Nah, kalau yang tanyanya sama panjenengan ibu-ibu, bangun masjid kalau bangun pondok pesantren, kira-kira lebih bagus mana? Lebih baik mana, Bu? Nah, jawabannya lebih baik pondok pesantren atau tempat ilmu. Kenapa demikian hadirin? Sebab orang bisa ngurusi masjid kalau ngerti ilmu. Yo ya, ada masjid, wonge maaf nggak ngerti ilmu agama, akhirnya apa? Berantakan ibadahnya. Yo ya, orang ngerti ilmu agama, ya, ngurusi masjid, jadi imam, oke, mungkin Fatihah lancar, ya. Cuman kadang-kadang baca surat jeglak-jegluk. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Sinang buri gembor lakum dinukum waladdallin. Berantakan kan? Berantakan, nggak ngerti ilmu, ya nggak paham Kadang Fatihah pun nggak belajar. Fatihah baca surat Fatihah. Kalau nggak pernah belajar, ngadep sama guru, berantakan hadirin. Mesti bacaannya kurang beres sudah. Ya makanya Fatihah pun perlu adanya guru. Penting. Musola, masjid ini harus diisi orang-orang yang ngerti ilmu agama, jangan sembarangan. Makanya kalau saya ditanya afdol mana? Afdol majelis ilmu, karena di situ kita akan mencetak kader-kader orang-orang yang bisa ngurusi masjid ataupun musola. Iki dongakna ini, doakan. Kita rane rencana rencana. Duit ta durung duwe. Ini saya pribadi pengen duwe pondok pesantren, pengen. Namanya pengen ya. Ya kan boleh-boleh saja. Duitnya anak bib laka duitnya. Modal pirak laka modal aja takon modal sudah. Ya, cuman punya keinginan, punya azam, punya keinginan yang kuat. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Karena di majelis ilmu ini hadirin, majelis ilmu, orang bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Di majelis ilmu ini orang yang tadinya bukan orang yang baik, insya Allah menjadi orang baik. Amin. Majalisul khair taj'alukal khair walau anta minal asyrar. Ulama mengatakan majelis yang baik akan menjadikan kamu menjadi orang baik sekalipun kamu orang buruk. Kamu bukan orang baik, masuk majelis ilmu insya Allah jadi orang baik. Amin. Wa majalisus syar, majelis yang buruk taj'aluka syar walau anta minal akhyar, akan menjadikan kamu buruk sekalipun kamu ini orang baik. Enggak jaminan hadirin. Enggak jaminan kita orangnya ini, enggak jaminan. Tapi kalau majelisnya sudah jaminan. Kalau majelisnya sudah jaminan. Kalau orang-orang yang tempat kita berkumpul orang-orang yang sudah jaminan sudah. Artinya kita yang buruk masuk ke majelis yang baik, insya Allah jadi baik. Humul ashqa, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Dalam hadis diriwayatkan ketika malaikat datang mencari majelis ilmu, muter-muter setelah ketemu, wah malaikat senang, ngundang teman-temannya. Malaikat kayaknya harus ketemu ge. Nang waringin gang 5 MBS. Musalah baitu syukur. Ada apa? Oh kita duduk majelis bukan majelis ini apa? Ngaji. Sini malaikat kumpul hadirin. Malaikatnya kumpul, dipandang satu-satu, dicatat namanya satu-satu. Fulan bin fulan ngaji. Lapor sama Allah, ya Allah, fulan bin fulan ngaji, si A, si B, si C, dilaporkan nama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita hadirin, setelah dialog malaikat dengan Allah, Allah berfirman, "Ishhadu ya malaikati." Saksikan wahai malaikatku, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka semua. Amin. Ini Allah yang mengatakan hadirin, aku telah mengampuni mereka semua. Malaikat ada yang protes, ya Allah, enggak semua orang di situ niatnya ngaji ya Allah. Ana sing niatnya doim ya Allah. Nunggu kancane, temennya janji mau keluar bareng. Lah temennya datang, ternyata lagi ngaji di masjid, di musola. Dia enggak masuk ke masjid, enggak masuk ke musola ya Allah, cuman duduk di pinggir karo udut ngenteni kancane. Ya. Nggak ngaji ya Allah. Bagaimana orang itu? Mereka kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan celaka sebab mereka duduk bersama dengan mereka. Artinya apa hadirin? Bukan hanya kita yang ada di dalam majelis yang mendapatkan manfaat, mereka yang nggak mengikuti kita pun akan mendapatkan manfaat dari majelis kita. Jangan dikira tetangga majelis ilmu itu nggak apa istilahnya
tidak ikut kecipratan keberkahannya, ikut kecipratan hadirin. Makanya untung sekali mereka yang bertetangga dengan orang yang ahli ilmu dan bertetangga dengan majelis ilmu agama. Mulane bonggan sekali kalau sampai kita ini bertetangga dengan majelis ilmu atau bertetangga dengan orang yang ahli ilmu, kemudian kita ini memusuhi mereka. Berarti luruh masalah. Cari masalahnya bukan sama manusia yang ada di dalam masjid, musola atau majelis ilmu, tapi cari masalahnya kepada Allah. Terus dikirim mana majelis ilmu menjadikan kamu itu berkah. Saya ini hadirin dengar cerita langsung dari orang sana. Habib Umar bin Hafid itu di Tarim, beliau mendirikan pondok pesantren di tempat di pinggiran kota Tarim. Bukan di pusat kotanya, tapi di pinggiran kota Tarim. Itu dulu hadirin, dulu ini tanah situ nggak laku. Kalaupun laku harganya murah nemen. Setelah Habib Umar bikin pondok pesantren di situ, banyak santri ngaji berdatangan dari negara-negara Eropa, Amerika, Afrika, Indonesia, Malaysia, semua kumpul di tempat itu. Harga tanah melejit sekian puluh kali lipat, melebihi harga tanah yang ada di kota, di pusat kotanya. Ada orang mau beli regane semene, dan kon regane larang nemen. Sebenarnya tanah saya ini murah, sama dengan tanah di pusat kota. Cuman yang mahal tetangganya. Siapa tetangganya? Habib Umar. Ki sing larang Habib Umar iki. Tanah ta murah. Tanggane iki sing larang, enggak pere-pere. Nah, ini sudah menunjukkan hadirin kemuliaan. Makanya syukur panjenengan, jangankan sama orang alim, bertetangga dengan santri saja kita mesti berterima kasih. Tadi pagi setelah subuh saya kirim hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang yang amalan untuk masuk rumah, yaitu baca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Man qara'a Qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzil wal jiran. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad ketika masuk rumah, maka Allah akan menghapuskan, akan menghilangkan kemiskinan dari rumah tersebut. Bukan hanya rumahnya, tapi kemiskinan dari rumah tetangganya. Loh, luar biasa ini hadirin. Makanya kalau punya tetangga ustadz, santri, kiai, majelis ilmu, kok marah? Ya bonggan. Kok sengit? Bonggan. Manfaatnya majelis ilmu, bahkan manfaatnya amalan yang didengar di majelis ilmu ini bukan hanya untuk dirinya saja, tapi tetangganya ikut kecipratan. Coba bayangkan kalau seandainya saya nyebar hadis ini mungkin ke 100 orang lebih, hampir 200 orang tadi pagi. Kalau seandainya sudah nggak usah banyak-banyak, ya 50 orang saja mengamalkan, ada yang mengamalkan, maka bukan dirinya saja sendiri yang dihapus kemiskinannya, tapi tetangganya. Luar biasa kan? Dudukur awake dewek tapi tetangganya ikut dihapus. Ya, makanya tolong kalau panjenengan nggak ada kesempatan ngaji, nggak bisa datang ke pengajian, jangan benci sama majelis ilmu, jangan benci kepada apa? Kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai, kepada hamba. Sebab mereka ini dengan apa yang mereka kerjakan, ini manfaatnya bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk tetangga-tetangganya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari, amin ya rabbal alamin. Kurang apa lagi sih hadirin, sampai-sampai Nabi mengatakan majelis ilmu semacam ini, majelis zikir semacam ini sebagai taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kurang apa lagi coba, sampai disebut taman surga. Kalau kamu mampir taman surga, kalau kamu ketemu taman surga, lagi jalan ketemu taman surga, farta'u, kamu nikmati taman surga itu. Kila, mereka bertanya, atau qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Riyadul jannah itu apa ya Rasulullah?
Taman surga itu gimana maksudnya ya Rasulullah? Bukankah engkau ngomong surga itu di akhirat? Kok di dunia ada surga? Apa surga itu ya Allah? Maka dijawab qala majalisudz dzikri atau khilaqadz dzikri, yang dinamakan dengan taman surga adalah majelis-majelis zikir, termasuk di dalamnya majelis ilmu agama. Jadi kita ini hadirin, walaupun wujudnya musola baitu syukur, tapi hakikatnya kita sedang duduk di taman surga. Taman surga di dunia. Kalau orang sudah terbiasa duduk di taman surga, insya Allah besok nang akhirat duduk di dalam surga sebenarnya. Allahumma amin ya robbal. Sudah adzan loh. Sudah adzan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Ini sebagai penyemangat kita hadirin. Mudah-mudahan tiap malam Rebu kita bisa kumpul di majelis ini. Kita bahas kitab Sulamut Taufik ya, insya Allah manfaat untuk kita semuanya. Udah, saya nggak paham, nyong bisa ngaji nggak bisa baca Quran, yang penting jagung dulu sudah. Yang penting duduk kumpul. Yang penting duduk dan kumpul. Urusan nggak bisa, urusan ini dan itu urusan belakangan. Yang penting kumpul dingin. Insya Allah kumpulnya saja sudah membawa keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.